Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jejak ekspedisi biru. Jadi kali ini kita mau eksplor, itu tepatnya di Gunung Selatan. Saya yakin di tempat ini belum pernah satu orang pun yang mengeksplor daerah ini. Jadi ini hasil dari penelusuran dari tim ekspedisi biru. Jadi waktu itu kita jelajah alam waktu siang, kita sempat menemukan bekas-bekas pertempuran. Di situ terdapat sebuah mobil jeep, cuman sudah tertanam di dalam tanah. Nah, di situ banyak menyimpan misteri nanti. Kita akan kuak di sana. Jadi malam ini kita akan barbar di sana. Jadi ikuti terus channel kita. Misteri apa yang akan tersimpan di sana tetap di Jejak Ekspedisi Biru. Allahu Akbar. Ayo. Oke, jadi sobat Jejak Ekspedisi Biru, sebelum kita lanjut ke lokasi, ini tempatnya memang betul-betul di hutan ya. Kami dan tim akan mengadakan doa bersama dulu, supaya apa, dalam perjalanan kami nanti kita dimudahkan, dilancarkan, dan apa yang menjadi tujuan kita nanti bisa terwujud. Mungkin tim bisa ke merapat dulu, kita doa bersama. Yuk. Ini ngumpul-ngumpul. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai aktivitas di malam hari ini, saya minta dari teman-teman semua baca surat Al-Fatihah 1 kali dalam nafas. Habis itu kaki kanannya dihentakkan ke bumi sebanyak 3 kali. Bisa dimengerti ya? Sudah. Mulai. Alhamdulillah. Oke, mungkin demikian, kita bisa lanjut ke perjalanan. Satu. Ya kamu. Ini info ini. Sorot. Ini gerak nih. Tuh, gerak. Sorot. Ini info nih. Sorot. Kasih saya satu. Memang bukan hak saya. Boleh saya minta satu? Bentar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
coba perhatikan ada pergerakan daun yang lain itu berhenti. Jadi kemungkinan besar di situ tuh ada sosok energi yang nanti mungkin akan dieksekusi sama badar laut. Coba perhatikan yang di atas sana. Ini jurang kayak. Ini udah apa nih? Lihat ah. Gerak. Gerak. Mediator satu. Mediator. Cari tempat yang enak nih. Ian kah? Nggak ada tempat enak di sini. Ian terpajar setelah. Basah. Nggak tahu di situ depan situ. Lupa. Dah. Apa yang masuk sini? Mana? Ada pondok di bawah itu betul. Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Ada orangnya enggak? Nggak ada, nggak ada. Dilihat dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khadam, khadam. Ya khadam roh. Ya khadam jin. Ya masrof al jin. Hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khadam, khadam. Ya khadam roh. Ya khadam gaib. Ya khadam jasad. Hadir. Hadir. Mediator satu. Siap. Siap. Ini. Di bawah situ. Di sini. Awas. Enggak. Gitu. Tungguin di sana, agak sana. Di depan, Tunggu. depan. Itu enggak kelilingi. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Hah? Dengan siapa ini? Dengan siapa? Hah? Tidak ada nama. Jadi kamu yang menunggu di daerah sini. Tadi yang menghadang kita di depan saya tadi kamu. Kenapa kami dihadang? Jangan masuk. Kenapa tidak boleh? Kenapa? Kenapa tidak boleh masuk sini? Mengganggu. Orang kami cuma jalan saja kok. Jalan apa? Saya ngelihat satu sosok ular tadi. Ya, siapa itu? Sosok ular itu siapa? Menjaga gerbang sebelah sana. Penjaga gerbang. Jadi kamu penjaga yang sebelah sini. Ya, penghuni. Tempat ini Dikuasai oleh siapa?
Jadi masuk wilayahnya yang jaga gerbang di depan situ. Ya. Berarti kamu bawahannya. Ya. Jadi tugas kamu memang menghadang orang yang mau masuk menuju ke pintu gerbang sana. Istighfar ya? Ya. Istighfar dulu ya? Iya, Cuk. Istighfar dulu ya? Di luar itu apa yang kamu tunggu di sini? Istighfar dulu ya? Dikumpulkan tenaganya dulu. Banyak itu apa? Apa contohnya yang kamu tunggu? Kenapa orang-orang tidak boleh masuk? Apa yang kamu tunggu? Pian mbak sini, pian mbak sini. Pian sini ya? Pusaka banyak. Istighfar dulu, istighfar dulu ya. Pian mbak sini. Terus Mbak sini, sini. yang kamu jaga sendiri, pusaka jenis apa? Banyak juga. Banyak juga. Kalau begitu, kalau boleh tahu, apa di sini ini ada kerajaan siluman? Ada kerajaannya di sini. Banyak. Banyak kerajaan. Bukan cuma satu. Bukan cuma satu. Di samping yang di depan sana, di mana lagi ada kerajaan? Di bawah situ, yang arah ke sana. Mata itu. Mata. Oh, arah di hutan sana, ternyata itu juga ada kerajaan siluman. Jadi ini jalan masuknya, portalnya ke masing-masing kerajaan itu. Iya. Terus kerajaan itu dikuasai sama penguasanya masing-masing atau dia dari bawahannya si siluman ular? Punggawa-punggawanya si ular tadi. Apa yang dijaga? Banyak. Kursi Haji. Ya. Boleh dikasihkan satu? Buat apa? Ya, buat pembuktian. Buktian apa? Kalau memang banyak Iya. benda pusaka di sini. Ya, Jangan Kalau dipaksa, paksa. kalau di- udah berapa lama di sini? 450 hari apa 450 tahun? 450 tahun. Jadi kamu tahu ya sejarah-sejarah daerah sini. Dulunya tahu ya. Ini dulu ada perkampungannya manusia apa tidak di sini? Tidak ada. Persembunyian. Kami pernah menemukan mobil itu di atas sana. Itu tempat apa tuh? Markas. Markas dari Jepang. Jadi di situ ada bangunan di situ sebenarnya. Bawahnya. Di bawahnya, di bawah gunung itu. Apa yang disimpan di sana? Senjata. Harta. Senjata, harta. Gudang senjata. Iya. Harta itu apa? Emas, uang. Mas. Wah. Berarti dulu di sini tempat terjadi pertempuran ya? Bukan. Di lokasi sini ya? Bukan. Dia persembunyian. Tempat persembunyian. Iya. Jadi memang sengaja harta, senjata itu memang sengaja disimpan di situ untuk disembunyikan di situ ya. Betul. Makanya sobat, waktu kita ekspor di siang hari itu, kami telusuri daerah sini. Kamu siapa namanya? Kami itu sempat menemukan mobil jeep zaman dulu. Itu mungkin tapi posisinya masih tertanam. Tadi disampaikan. Tapi sosok ini dia tidak mau nyebut nama. Dia bilang Nggak tidak ada punya nama. nama, tidak punya nama Atau dia. kamu sembunyikan identitasmu? Ada nama. Kamu jangan bohong. Kebanyakan dari bangsa jin itu pembohong. Kamu tidak ada nama, apa identitas kamu sembunyikan untuk menutupin apa yang ada di sini. Saya nggak percaya sama kamu karena kebanyakan dari kamu itu selalu menjerumuskan. Memang tugas dari kau. Tapi kepada laut, sesuai tadi yang dia pengakuannya yang bersangkutan dia ini sosok ini, dia itu cuma sebagai punggawa saja. Dia memang tugasnya menghadang
siapapun yang mau masuk ke arah pintu gerbang yang sebelah depan ke kiri sana. Makanya ada kaitannya tadi yang saya utarakan tadi. Yang bergerak yang waktu Kamu anu itu gitu. menutupin yang ada di sini. Kamu tidak mau bercerita tentang apa yang telah terjadi di sini dan apa yang ada di sini. Kamu sebetulnya punya nama, punya identitas, tapi kamu menyembunyikan itu semuanya. Hak saya. Apa yang dijaga di sini? Hah? Banyak apa aja? Semua ada. Ada seorang spiritual selain kita yang ada di sini, Yang pernah masuk yang pernah masuk ke sini. Kenapa bisa seperti itu? Tidak berani tahu. Pasukan banyak. mentalnya belum kuat. Jadi sesuai tadi yang saya yakini ya, artinya untuk menerobos ke daerah sini itu memang perlu keberanian lebih ya. Artinya bukan kita ini sok-sokan enggak, tapi kita ini memang orang yang pertama yang memasuki wilayah ke sini dalam tanda kutip adalah explore. Mau pulang ya. Air. Jadi Ki Badar Lawu mungkin penjabaran sedikit saja dari hasil mediumisasi. Tadi sosok tadi menceritakan di sini itu kerajaan bahkan bukan satu saja. Ini jadi atau menurut pandangan Ki Badar Lawu itu suasananya, situasinya di sini itu seperti apa kira-kira? Kalau dari kacamata saya, sekarang di depan saya ini berdiri, ini satu seperti perkampungan. Ya. Seperti perkampungan, bukan seperti, tapi memang ini perkampungan. Ini perkampungan. Cuman saya tadi sempat melihat itu ada sosok ular. Cuman dia itu kepala manusia. Sosok ular ini perempuan, wanita. Nah di sini, di depan saya ini terkumpul banyak sekali kawanan ya, terutama kuntilanak merah. Di samping itu juga, ini ada satu, astagfirullahaladzim, ini ada satu sosok siluman, tapi samar-samar ini. Nggak tahu ini kadal atau gimana, nggak tahu nih. Insya Allah, wujudnya binatang ya? ya wujudnya binatang. Tapi insya Allah saya coba ke sana nanti, coba mau ritual ya. Nanti kamera nyorotnya agak jauh ya. Tapi ada fenomena apapun jangan pernah kabur ya. Siap. Tetap aja diikutin saya ya. Siap. Coba dupanya, saya minta dupa. Ini tadi ini rumahnya ya. Pondok. Coba dupanya, minta nih dupanya, bakar dupanya. Dupa, bakar satu. Kameramen di sini ya. Tetap di sini ya. Ya, masih lo. Oke. Tetap di sini. Siap. Sorot aja ke depan. Ada Ibramin center. Yang lain tetap di situ. Pos tuan aja. Bantu ya.
Pian mana Pian? Pian standby sini. Pian. Pian mana Pian? Ada. Jaga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Minta air putih. Air putih. Man, air putih, man. Ini dengan siapa? Ini ketua. Kalau boleh tahu namanya siapa ini? Bang, pegang tas dulu. Ya. Bang. Hah? Pegang tas. Namanya Darmo. Jadi boleh digambarkan Mas, ini sosoknya seperti apa? Ya seperti macan. Macan. Jadi tadi Ki Badar Lawu posisi kan kelelahannya, dia dari bawah sana lari ke atas ini untuk narik sosok ini. Ini sosok macan. Jadi Darmo di sini tugasnya sebagai apa, Darmo? Darmo tugasnya sebagai apa? Penjaga. Penjaga istana? Bukan, penjaga gerbang. Jadi penjaga apa? Apa yang kamu jaga? Kamu jaga keris ya? Dia jaga pusaka. Jadi selain keris, apa yang kamu jaga? Makan dupa. Disorot ya. Tuh, dia lagi makan dupa tuh. Tadi sempat ketangkap kamera ya? 4. Ketangkap kamera tadi lo ya? Ya, siap. KB yang saya hadirkan tadi ya? Jadi pusaka keris itu kamu yang pegang. Kamu pegang ya? Dia yang saya cari mas. Jadi jenisnya apa pusaka yang kamu pegang? Apa jenisnya? Wasiaji. Kasihin saya, boleh? Wadah. Ya buat inilah, apa-apalah. Kasihin saya ya. Boleh enggak? Boleh ya? Kamu sama siapa lagi datang ke sini? Mana yang siluman ular itu tadi yang saya lihat? Kenapa nggak muncul? Kenapa nggak muncul? Hubunganmu sama siluman ular apa? Itu Kasih. oh ratunya mas. Jadi siluman ular itu adalah ratunya dia. Kasihin saya ya. Kerisnya. Wadah. Ya, ada lah. Kasihin saya ya. Boleh enggak? Atau ada yang mau dikasih ini di antara ini saudara-saudara saya yang ada di sini? Kenapa kamu muncul tiba-tiba tadi? Pada saat saya ritual di bawah tadi, kenapa kamu muncul tiba-tiba? Kamu menakut-nakutin saya. Jadi ini sosok ini sempat nyerang gitu. Sempat. Kamu mau nakut-nakutin saya? Tiba-tiba langsung muncul gitu. Tujuan kamu apa tadi? Memang kamu yang saya cari di sini. Karena kamu punya energi yang sangat kuat. Lapar kah? Lupa saya dimakan lagi.
Habislah dupa aku dimakan itu. Suaranya kecil. Lapar, kalau lapar itu makan. Makannya doa, bukan makannya dupa. Dupa hanyalah suatu lantaran, suatu media. Tapi makanan yang paling lezat itu adalah doa, bukan dupa. Paham ente? Kenapa muncul tiba-tiba tadi? Kaget saya. Meskipun kamu tuh tidak suka saya datang ke sini. Kasihin saya usi ajinya tuh, kerisnya tuh. Boleh kagak? Boleh enggak? Nanti saya utus di sini anggota. Berarti jodoh nih sama saya nih. Saya ngerawat ya. Boleh enggak saya ngerawat? Boleh. Boleh ya. Boleh. Hah, apa tuh, Mas? Boleh permintaan. Boleh. Permintaannya apa permintaannya? Kopi. Oh, minta kopi ya, Mas. Keris tak tukar kopi, ayo. Kopi ya, kopi. 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 Tapi Mas bisa mungkin dijabarkan, kok dia ini kan kelihatannya awalnya tadi kan garang betul. Ini kok landai. Habis itu kok bisa melunak. Takut sama yang mana? Lo sama-sama macan. Sama macan. Macan juga kan di situ. Saya nggak apa-apain. Yang mana? Saya nggak apa-apain. Yang mana? Yang macan besar yang mana? Ini kah? Ini. Coba sana sini kameranya. Ini tuh. kah? Yang ganteng tuh, bukan. Loh. Jadi yang mana ini? Apa yang ini? Rock and roll. Loh. Kasihin saya kerisnya, kalau nggak dikasih saya totok nih nanti ntar nih. Biarin yang mediator biar sakit kepala, saya totok pakai ini kayu tok gitu. Mau? Kasihin saya awasnya, bohong ya. Ntar habis ini nih. Kasih kopi ya. Ya. Betul ya, kasih ya. Campur itu enggak? Tar. Hangat-hangat kasih hangat. Campur air sedikit, campur air. Tambah air putih sedikit. Air putihnya mana tadi, Man? Ya teman-teman ya, dupanya tadi habis tuh dimakan tuh. Nih sama si ini nih, siapa namanya nih? Darmo nih. Darmo, tapi nggak pakai no dia, Mas. Eh? Dia nggak pakai no dia. Dia Darmo. Kalau ini namanya Darmo. Darmo. Kalau yang samping No. saya namanya Darmono. Hampir mirip. Sama-sama macan nih. Sama-sama. Tapi sini macan mama cantik. Udah lama kamu tinggal di sini. Saya manggilnya apa? Manggilnya Mbah atau manggilnya apa nih? Saya panggil Mbah ya. Udah lama tinggal di sini, Mbah. Kira-kira itu, Mbah, di sini ini selain dari siluman ular itu tadi ya yang menguasai sini, apa lagi sih, Mbah? Apakah di sini itu ada perkampungan? Apakah di sini itu ada tempat kampungnya siluman? Terus selain sampean tadi yang saya ritual di bawah itu ada 3 orang ya, ada 3 sosok. Itu maksudnya itu penjaga dari pintu gerbangnya ataukah masyarakat? Maksudnya masyarakat itu seperti itu, seperti penduduk gitu. Yang 3 orang tadi loh, yang 2 perempuan itu yang berjubah merah, itu kuntilanak perempuan apa bukan itu? Loh, saya sempat tadi hancur mukanya. Jadi mukanya tadi sempat saya lihat ya teman-teman ya. Itu di bawah sana sempat saya tadi buka pintu portalnya. Saya sempat ngelihat itu ada sosok perempuan, cuman dia wajahnya itu hancur. Di bagian sebelah kanan, yang di sebelah kiri ini cuman tengkorak aja dia, cuman dia berdarah. Dia pakai gaun warnanya itu merah. Udah kenyang? Belum. Jadi mau apa lagi? Mau apa lagi? Mau minta kopi nah. Kopi nih. Bener enak kopi mak nih. Haus betul memang dia, Pak. Entek, Mbah. Dah. Mbah. Pelan-pelan.
lama. Sampean jaga Wesi Aji itu udah lama. Berarti mau dikasihin saya? Boleh? Kalau nggak boleh kita tempur nih. Boleh nggak? Hah? Boleh. Lo kirain nggak boleh? Kalau nggak boleh kita tempur nih. Kamu tinggalnya di mana? Tunjuk, tinggal di mana? Coba sorot ke sana. Di bawah Mana lagi. senternya tadi? Ini Mas. Di bawah mana? Kelihatan kah dari gambarnya Mas Silo? Enggak jauh Di sana? di sana. Di sana? Kamu udah berkeluarga di sini? Punya ini berapa? Punya anak berapa? Banyak? Itu siluman ular yang menguasai lokasi ini itu udah berapa lama dia di sini? Apa yang dijaganya? Mustika, si Aji, Mustika. Saya sempat tadi ngelihat ya. Nggak tahu ini dari gambaran saya ataukah saya tuh lagi halusinasi. Sempat saya ngelihat itu ada Wesi Aji. Itu kecil banget. Itu di bawah sana tuh. Tapi lumayan kuat energinya. Sekarang saya tanya sama kamu, yang saya gambarkan itu benar apakah tidak? Apa bilangnya? Benar. Apa itu wujudnya Wesi Aji itu? Kamu tahu? Wujudnya Apa cuman apa? tahu aja? Itu pusaka. Wujudnya apa? Keris juga. Jadi ya buat sahabat dari tim Jejak Ekspedisi Biru, sempat saya membuka pintu portal gaib di bawah sana. Tapi begitu saya buka, ini yang pertama, sosok ini yang muncul tiba-tiba ini. Baru disambut ya dua sosok wanita itu bergaun merah. Rupanya itu sosok kuntilanak. Nanti insya Allah di lokasi ini kita akan adakan moment of silence. Yang sering membuat orang-orang celaka. Sudah pernah terjadi di sini. Apakah di Sering terjadi. apakah di hutan ini juga ada yang melakukan hal-hal yang sifatnya negatif gitu? Nggak pernah. Nggak berani. Bahkan nggak berani untuk kesini. Tempatmu ditebangi seperti ini, kamu terusi apa enggak? Marah ya. Sebenarnya Sobat Jejak Ekspedisi Biru, kita itu juga merasa prihatin ya, dalam artian masyarakat kita bukan mengejas untuk satu orang, tidak. Masyarakat kita itu kurang bijak dalam menyikapi alam. Di luar itu entah itu kebutuhan atau apa, tapi sangat disayangkan yang notabene sebenarnya ini hutan lindung sebenarnya, tapi masih ada oknum berapa orang itu melakukan penebangan secara liar. Contohnya seperti ini. Jadi ini entah ini memang tanahnya pemerintah atau ini memang sudah ada pembiaran, kita tidak tahu. Tapi ya kenyataannya yang kita lihat, yang awalnya kita berjalan itu masih rimbun, sekarang sudah Mau kemana? sudah banyak pohon yang tumbang, bahkan sudah bersih dijadikan kebun. Rokok. Dia minta rokok. Mbah. Sampurna mbah rokok mbah. Ternyata jin juga bisa ngerokok ya. Met mbah. Sobat nasi, Mbak. Ikat rambutnya. Biar aja. Kebakar nanti itu. Wajan. Buat
teman-teman dari tim Jejak Ekspedisi Biru. Insya Allah malam ini. Udah balik, Mbah. Apinya yang dimakannya gimana sih? Waduh, Ini merokok apinya yang dimakan. apinya yang dimakan. Loh, Bah, Loh, Balik ke balik. kok apinya yang dimakan? dibalik. Balik. Balik cara. Balik Kebalik kan tuh? Balik. Biarin Nggak biar mau. Oh, nggak mau suka-suka dia. hatinya, biar. Oh, maunya begitu. Hebat Mbak ya. bibit lombok. 2021 Roet balik. Orang kebalik. Balik kok. Ya, mati lah. Berapa itu kok? Baru yang baru. Kasihin yang baru. Yang baru. Kayu Dibakar juga, Bang. Bakar aja. Bakar. Siapa tadi namanya? Darmo. No. Ada yang punya Surya kah? Sudah ada. Duh. Jangan dibalik. Balik mati. Biar suka hati ya, suka hati. Balik mana wi? Loh. Oh, Biar satu kota ente. Mati lagi. Jadi teman-teman ya, orang itu rata-rata kalau ngerokok ya, itu filternya yang kita isap. Ini malah enggak, Terbalik. apinya yang diisap, filternya di depan. Coba lihat disorot tuh. Tuh Mbah, balik Mbah. tuh kan. Malah dimakan Balik. apinya. dia mati. Ini nambah. Mati lagi. Wah. Saya bantu, Itu baru saya betul. bantu. Ayo bantu share yuk. Bantu share. Nah, Wah. dia balik lagi. Ah, loh. Wow. Makan tembakau. Makan filter juga dia. Udah makan. Woi, ketua enggak. Yang aku apa tuh? Badarmo. No. Oh, Badarmo. Ini teman-teman, sosok dari yang ada di depan kamera kita ini sekarang nih. Ini sosoknya orang tua, teman-teman. Ya. Ini orang tua. Cuman itu tadi dia separuh binatang. Separuh hewan. Malam ki. Selamat malam balik.
buat Kijo Kombaran. Sambil dikomunikasi dulu. Ayo ngobrol-ngobrol ya semua ini. Dibawa ngobrol. Ya, tanya. Bang, pisan tanya-tanya apa kan? Pak Mitra. Latihan lah. Tanya Makan rokoknya. Pak Mitra. jangan dimakan rokoknya mbak. Nantang. Rokoknya habis sudah dimakan. Iya, kalau dibalik lagi habis. Rokoknya lagi. dimakan malah minta minum Iya, Mbak, tanggal tua, kopi Mbak. lagi. Aduh. Ngopi lagi. Rokoknya kok dimakan. Lapar. Enak. Enak. Kita akan coba pembuktian di sini. Ya mudah-mudahan bisa ketangkap kamera ya. Mudah-mudahan bisa ketangkap kamera sosok apa yang ada di sini. Ya syukur-syukur dia tuh mau muncul. Coba. Berarti sosok itu mau eksis tuh. Yang bisa apa itu? Nggak bisa, alhamdulillah. Yang bisanya kayak mana itu? Badarmo. Enak. Duh, kita tuh bersyukur, Mbah. Dibawa komunikasi dong. Yang lainnya ditanya. Tanya apa, Mas? Badarmo. Di mana mesti batunya itu? Di mana? Di bawah situ. Tak minta boleh, Jauh. Mbak? Jauh. Dilirik. Dekat. Di bawah situ. Coba Apa tauri lagi? tenggon met. Mbah, Apa lagi? Tenggo, Mbah. Selain itu apa lagi? Apa lagi selain itu? Nah, apa lagi? Terus, apa lagi? Senjata. Di sini pusaka yang paling kuat apa jenisnya? Yang paling kuat mustika ular. Oh, tadi yang dipegang sama yang perempuan ular tadi itu. Jadi mustika itu tempatnya di mana? Di kepalanya. Mas. Warnanya Aku apa? minta bilang, Mbah, mustikanya selain Merah, Messi apa, merah, ya. Mbak? Ada batu dibilang. Bukan merah terima ya, batu merah ya. Oh, jadi itu yang paling kuat. Kalau senjata di sini apa jenisnya senjata? Penabur. Penabur. Jadi kalau penabur itu senjata. Seperti anu gitu ya. Yang apa? Peluru. Yang Mencar kan pelurunya. Iya. Oh, jadi senjata, cuman pelurunya itu bisa mecah. Dia tuh tembak dari gitu kan mencar pelurunya ini. Jadi itu tinggalan Jepang juga. Ya maksudnya dikatakan penabur tuh mungkin kayak model brand gitu kali ya. Enggak, satu tembakan tapi banyak pelurunya. Dia tuh kok kan sekali aja, Mas. Sekali nembak itu tuh, cuman begitu ditembak kan pelurunya nyebar. Selain itu, selain senjata penabur, harta karun tempatnya di mana? Di mana tempatnya? Oh, Saya nggak mau apa-apa. Saya cuma minta itu tadi, Chris, yang sempat muncul kecil itu kayaknya tuh kalau didohirkan kecil, insya Allah kecil. Saya kepengen itu aja. Cuman di situ ya saya ini harus tempur juga sih sebetulnya. Saya cuman pengen itu aja Chrisnya, karena itu yang saya cari.
berhadapan dengan ratumu. Berhadapan dengan Loh, ratu. kan itu kan bukan punyanya ratumu. Bilang kamu yang jaga, dikasihkan gimana? Kok sudah dikasih kopi, kasih rokok. Kasih dupa. Jadi itu punyamu apa punya ratumu? Barang itu? Hah? Jar, pegang aja, pokoknya. Oh, Itu jadi punyanya dia. memang kalau ngambil pusakanya Harus dia izin. tetap harus izin sama ratunya. Oh gitu. Bagus kok, ambil aja, kasihkan sama kita. Kenapa? Takut? Dan tadi mau dikasih. Sama macan yang tadi takut. Kalau ageman macan di sini ada apa enggak? Di sini. Pusaka ageman macan ada apa enggak? Enggak ada. Kopi. Kopi naik loh. Ngopi, kita aja belum ngopi, situ udah ngopi. Udah 2 kali, kami belum. Rokok pun 2 batang sudah dimakan. Kasihin saya ya? Kasihin saya. Mangan lemah, gua. Mangan Rokok. sisane rokok. Ya sumet. Umat. Nih. Pakai kor. Ganti. Tuh. Itu Mbah. Tukar, Buang tukar. Minta ini minyak. Minyak. Kayaknya udah waktunya nih. Turun ya? Udah. Nggak bisa Mbak, panas kok. Pamer meneh. Udah di-share, ada yang nge-share tadi. Kenapa? Udah sempat di-share tadi. Enggak tahu teman-teman yang lain. Udah. Aku tak pulang ya. Mau pulang sendiri. Pulang Ya. sendiri. Habis Pulang makan sendiri ya. pulang. Habis makan pulang. Enak. Sudah kenyang. Bentar. Dikasih makan, antarkan pulang. Sudah minta antar pulang. Wa min fitnati seton ya qadir maliksan kamla kalaina bil liksan iksanu kal qadir ya hanan ya manna ya rahimu ya rahman ya ghafur ya ghafar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Putih. Tembakau di mulut. Rokok. Wih, sampurna ya kan. Pahit lah. Parang mantri. Ayo kita lagi pembuktian ya. Kita dohirkan barang. Di belakang aja semua ya. Ada sisik ikan. Dupanya bakar 3. Dupa bakar 3. Cepat, agak cepat. Cepat. Dupa. Santar. Cepat.
Center sana. Ayo. Ini. Kasihin saya. Memang bukan hak saya. Tapi itu barang manusia. Kasihin saya. Kasihin. Coba minyak. Minyak. Jangan di depan bang. Samping. Kasihin saya. Kasihin. Itu bukan hak kamu. Boleh. Ayo. Boleh. Ayo. Coba center. 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 Boleh. Sini kalau mau coba. Boleh. Ayo. Agak lebar. Pegang. Ini yang putih tadi mana bahasa? Cepet. Buka tutupnya. Asbun. Inna. Asbun.
Inna syi. La khabar. La khabar. La khabar. La khabar. Zat, sifat, wujud, sirullah. Zat, sifat, wujud, sirullah. Sirullah. Zatullah. Sifat, wujud. Minyak yang merah kasih. Ada buah piring. Dari bedaan. Benar. Ini. Allah. Kita kembali ke tempat yang tadi. Disuruh bawa. Di luar aja, di luar. Lesan aja, lesan yang tadi. Ada jalan yang tadi. Kembali lagi. Bakal itu. Tadi. Jadi alhamdulillah juga ketua tim kita sudah lawu, alhamdulillah sudah sadar kembali ke air. Jadi wujud pusaka seperti ini ya, sobat jejak ekspedisi biru. Jadi ini sebuah posi aji. Jadi kalau pusaka ini bentuknya keris.
tapi masuknya ini di sebuah jimatan. Jadi ini keris yang seperti ini, dia lobnya 5. Kalau di dunia keris ini namanya pendowo. Ini keris pendowo. Dan ini sudah jimatan. Jadi jimatan itu antara bilah, tidak ada peksi, jadi dia langsung ke gagang. Jadi dia menyatu semuanya Kita besi. disambut dengan hujan rintik-rintik. Tapi lihat ya, kondisi masih ada bintang di atas. Ya, sangat terang. Ya, terang. Kondisi bintang itu di atas sangat banyak. Lantas turunnya hujan ini, moga-moga dari perjalanan kita ini malam itu mendapat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kalau jenis-jenis jimatan yang seperti ini biasanya dia memang tidak ada Barokahnya satu. warangka, tidak ada warangka. Dia memang sudah bilah Ini sempurna. tanpa peksi, dia langsung ke gagang dan dicuci menyatu. tangan saya. Itu bersih. Yang tadi Dan kalau dilihat dari ini, Kamera nyorot ke sini dulu. jadi barang ini sebenarnya barang pijitan ya, bukan teknologi baru, artinya teknologi yang sekarang atau di gerinda atau barang dikikir. Dan ini barang ini dipijit, masih ada bekas-bekas pijitannya. Lagi Mas. Jadi ini bentuk bilahnya di sini ini kasar belengkok-lengkok dia. Loknya 1, 2, 3, 4, Siat yang 5. buat aku tadi. Jadi masuknya ini di Maaf pendawa. ya, tadi sempat nada keras tadi. Saya mohon maaf. Karena gelombang energi tadi sangat luar biasa. Saya takut tadi kebentur sama kalian. Kalau kita nggak kuat tadi bisa buta darah. Makanya tadi saya agak nada tinggi. ya silo karo Obama begini enggak. Mas pegang mas ntar. Tadi sempat turun hujan. Habis itu udah nggak ada lagi hujannya nih. Coba dilihat nih. Lewat saja. Ya, tadi sempat Gerimis, ada gerimis. gerimis rintik-rintik, tapi posisinya di atas itu banyak sekali bintang. Tuh, di sebelah kanan saya banyak sekali bintang. Jadi kejadian ini kalau saya nilai itu ya sangat apa ya? Sangat tidak masuk di logika. Biasanya kalau hujan turun itu rata-rata awan itu mendung, terus tidak adanya bintang. Ini ada bintang yang banyak ya, awan nggak mendung, tiba-tiba langsung turun hujan rintik-rintik. Itu kan tidak masuk di logika. Ya dari proses medubisasi kita dari awal ya sampai dengan zohirnya satu ageman besi aji ini sempat tadi tempur dan sempat terjadi pergesekan satu energi. Ini teman-teman semua saya jabarkan sedikit masalah tosan aji atau besi aji ya Mas ya. Iya. Jadi besi aji ini memang buatan manusia. Ini memang buatan manusia. Jadi barang yang berasal dari manusia itu pasti sangatlah cantik ataupun cakep ya, bahasanya cakep ya. Terus barang dari pusaka jin itu bentuknya tidak karu-karuan ya. Kebanyakan itu kalau saya kasih contoh itu barang dari jin ya, pusaka jin itu biasa seperti tulang belulang, itu pusakanya jin. Tapi yang kita dapatkan pada malam hari ini pusaka milik manusia. Jadi bagaimana caranya pusaka ini kok bisa masuk ke dalam alam jin? Insya Allah malam ini akan saya jabarkan ya sedikit mengenai besi aji ini. Jadi
ketika Wesi Aji ini tidak dirawat, ya, bahkan orangnya pun atau si sepuh sudah meninggal dunia, Wesi Aji ini prosesnya 40 hari itu masuk ke dalam alam jin. Selama 40 hari Wesi Aji ini masuk ke alam jin. Ini pun dikuasai oleh energi atau khadam. Khadam itu adalah energi. Ya, ini dikuasai oleh energi. Habis energi dikuasai oleh khadam. Habis khadam dikuasai oleh jin-jin koloni. Contoh anak buahnya jin, terus panglimanya jin, sampai dengan rajanya jin yang menguasai ini selama 40 hari. Jadi masuknya Wesi Aji ini, ya, barang seperti ini itu masuk ke alam mereka tuh selama 40 hari. Yang itu juga di samping itu juga dikuasai oleh energi. Energi itu khadam itu kekuatan. Ya, itu yang membedakan. Jadi masa peralihan dari alam nyata ke peralihan dimensi ke alam mereka itu memang prosesnya cukup panjang ya Ki ya. Cukup panjang. Terus tadi disampaikan ini adalah benda yang awalnya adalah berkhadam, dia mempunyai energi. Jadi benda-benda yang bertuah lah, kalau kita katakan adalah benda bertuah. Misalkan dia itu terlantar atau dia itu kebetulan jatuh atau hilang, itu memang yang berkodam itu memang dia menarik perhatian ini tadi ya, apa namanya, jin-jin ini. Iya. untuk menguasai dia ya. Iya, benar. Artinya tidak semua barang yang semua jenis itu misalkan jatuh atau dibiarkan dia akan menghilang, tapi khusus untuk benda-benda yang memang ada tuah, Iya, yang memang awalnya ada tuah. Jadi buat teman-teman semuanya, terciptanya suatu look pada keris itu simbol bahwa sang sepuh, kedekatan dari sang sepuh itu kepada sang pencipta, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menciptakan, ya, dia menciptakan sebuah bilah keris seperti ini dengan look-look yang berbeda-beda. Itu dari gambaran dia, kedekatan dia kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah heran ada yang membuatnya ya itu dengan tirakat. Habis tirakat dia dizikirkan sedemikian khusus sehingga terbentuklah suatu energi atau khadam. Jadi barang-barang yang kita punya apabila kita pakai untuk berzikir setiap harinya, dia akan mempunyai suatu energi. Jadi energi itu tidak bisa dijual belikan. Energi itu tepatnya di lisan kita. Dari sebuah zikir, dari sebuah tasbih. Tasbih yang kita putar pada saat kita selesai sholat, ya, kita putar, kita zikirkan Allah, Allah, Allah. Dia akan membentuk suatu gumpalan energi. Energinya positif. Sama seperti ini, gambarannya seperti itu. Artinya energi itu, besar kecilnya energi, besar kecilnya tuah itu memang berdasarkan tingkatan spiritual dari pihak pemegang benda itu. Ya. Jadi kedekatan antara si sepuh dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Maksudnya tingkat spiritual itu artinya kan memang tingkat kedekatannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Jadi di samping itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi masuknya ya benda pusaka itu prosesnya selama 40 hari. Dari 40 hari apabila dia ini sudah dikuasai oleh banyak khadam, benda seperti ini itu bisa berpindah dari A ke B. Itu terhitung 40 hari ke atas. Mungkin 48 hari, 45 hari, 50 hari dia akan berpindah. Tapi kalau masih 40 hari dia akan tetap di situ. Tapi lebih dari 40 hari dia akan berpindah. Dan dikuasai lagi oleh bangsa-bangsa jin. Ya, dari kasta-kasta yang tinggi. Kalau kasta yang rendah itu seperti kuntilanak,
genderuwo. Dia tidak mempunyai seperti Ya, ini ya. itu pocong dia kastanya rendah. Tapi kalau kasta tinggi dia itu seperti bangsa siluman. Bangsa siluman itu ada yang bentuknya tuh separuh amit-amit jerung bayi ya, separuh hewan, separuh manusia, ada yang seperti itu. Dan yang saya tegaskan sekali lagi, kalau ini ada yang bilang ini adalah pusaka jin, bukan. Ini pusaka manusia. Kalau pusaka jin itu pusakanya tulang belulang, ya. Ada juga berbentuk seperti gumpalan cairan. Itu pusaka jin. Pokoknya yang sifat-sifatnya jorok itu pusaka jin. Tapi kalau seperti Tosan Aji seperti ini ya, ini ciptaan manusia. Ini bikinannya manusia. Cuman kalau untuk usia dari kerisnya saya kurang paham. Tapi dari bentuk teksturnya ini ada terkandung dari batu meteor. Artinya keris ini sudah sangat lama. Ini look Pendowo Mas, 5. lima. Ya, jadi masuknya kalau di keris dia itu keris pendowo. Cuman kalau yang bentuk keris seperti ini, kalau di jenis Wesi Aji, Tosan Aji dan pusaka, dia masuknya di jimatan. Kalau jadi buat teman-teman semuanya, ini hanyalah suatu piranti atau sarana, ya, sarana penyambung doa. Apa sih itu sarana? Ibaratnya kita itu naik sepeda motor, ya. Kita ini tujuannya mau kemana? Sepeda motornya itu keris, tapi yang nyetir ini kita sendiri, menungso, manusia. Nah, kita mau jalan kemana-mana, sarananya apa? Sepeda, terus motor, terus mobil. Nah, tergantung dari kita sendiri yang pegang setirnya tuh kita larinya mau kemana. Mau ke kanan jalur positif, oke. Mau ke kiri jalur negatif ya juga oke. Jadi seperti itu gambarannya. Ini hanya sebuah sarana atau piranti. Dan ini saya tegaskan tidak untuk kita sembah. Ya, ini tidak untuk kita sembah. Ya, yang harus kita sembah itu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebuah sarana piranti. Kalau disuruh memilih Wesi Aji ya, dengan apa namanya? Dengan diri kita ya, saya lebih milih diri kita sendiri. Dari doa. Wesi Aji nggak bisa apa-apa, dia benda mati. Penjabarannya seperti itu. Mungkin kalau di kehidupan kita sehari-hari, kalau kita wujudkan mungkin seperti HP lah ya, artinya cuman alat saja. Kalau HP ini kan sebenarnya benda mati, cuman dia sarana sebagai alat komunikasi. Jadi mungkin keris juga mungkin punya hal yang sama. Itu sebenarnya hakikatnya ya benda mati, cuman bagi orang yang punya kemampuan khusus, orang-orang yang di bidang spiritual, dia bisa memanfaatkan benda tersebut. Artinya bisa memfungsikan benda tersebut untuk mengaktifkan benda tersebut. Masalah jadi banyak apa ya, ini sebetulnya kata-kata kiasan aja sih, maksudnya gambaran lah. Jadi aktifnya suatu Wesi Aji itu tergantung dari si penggunanya, tergantung dari manusianya yang menggunakan Wesi Aji ini bisa ataukah tidak. Intinya seperti itu. Makanya ilmu dengan adanya guru, insya Allah jalan kita tuh lurus. Akan ada dikasih bimbingan khusus. Tapi dengan ilmu tanpa adanya guru, kebanyakan malah jalurnya ke negatif. atau bahkan mungkin malah tidak manfaat sama sekali. Ya, itu tadi. Jadi yang sakti itu bukan kerisnya, manusia pun juga gak ada yang sakti. Yang sakti hanya Gusti Allah Subhanahu wa taala yang punya semuanya, yang menciptakan langit dan bumi. Kursinya langit dan bumi ini kursinya Allah, ini baru kursinya. Mungkin saya punya pertanyaan yang sifatnya umum, artinya ini sering terjadi pada teman-teman, bahkan masyarakat secara umum ya. Tadi disampaikan benda seperti ini itu bisa aktif atau bisa berfungsi, bahkan dia tidak ada gunanya sama sekali pun bisa. Nah ini kan sering kita temui,
masyarakat, teman-teman kita lah khususnya, kita pernah ketemu dengan seseorang, tahu-tahu kita dikasih benda saja, sementara kita tidak tahu ini. Jadi kalau kita tanya ini benda apa, ini untuk apa, bawa aja. Jadi bisa disarankan seperti apa, Ki? Karena kita kan dikasih, kamu dikasih seperti ini kau bawa untuk apa, pokoknya bawa saja. Nah ini bisa sangat berbahaya, atau dia percuma tidak ada gunanya, atau dia tetap manfaat. Mungkin bisa dijabarkan secara singkat. Bisa juga gini ya, kalau dari saya nggak akan pernah ngambil ya pemberian orang-orang yang seperti itu. Belum tentu yang dikasihkan ini positif. Kalau negatif ya dampaknya ke kita. Saya lebih memilih lisan kita, lidah kita, yaitu tadi untuk berzikir, untuk berdoa, daripada memilih seperti ini. Ini hanyalah sebuah piranti. Kecuali kita tahu sejarahnya, Ki ya. Ya. Kita diterangkan sejarahnya, Nah, kita dikasih tahu caranya gimana Ya. itu untuk membuktikan benda tersebut, mungkin manfaat, mungkin baru bisa kita terima ya. Nah ini enggak, ini misalnya gini, saya punya keris, saya kasihkan ke beliau, ini kamu ambil aja nih, udahlah, kamu bawa aja, kamu simpen aja. Terus kita nggak jabarin, Iya. ini khasiatnya apa, faedahnya buat apa. Iya. Kalau saya tolak, ambil aja, kasihkan sama yang lainnya aja, buat apa. Ya. Itu kan nggak seperti Jadi itu. bisa sangat berbahaya, bahkan tidak manfaat sama sekali. Ya, itu tadi. Jadi ini Takutnya berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Jadi ini pesan. Jadi dari pertanyaan saya tadi berarti bisa diambil kesimpulan, berhati-hatilah. Coba yang lainnya ke Jadi- belakang jadi kena. Jadi berhati-hati Angkat ke belakang. kita dalam menyikapi suatu hal yang sifatnya adalah benda-benda yang bertuah ya. Entah itu wesi aji, tosan aji, entah itu haikal. Jadi ada haikal itu seperti raja, ya kan, yang diasmai, asmaan. Itu sangat hati-hati kalau kita Kumpul menerima. aja di belakang Dan semuanya. kita yang tidak tahu kumpul di belakang aja. sejarahnya, awalnya dan fungsinya seperti apa, cara mengaktifkannya seperti apa. Jadi untuk orang-orang awam, tadi sampaikan Ki Badar Lawu, itu malah banyak negatifnya, bahkan tidak manfaat sama sekali. Justru mungkin kalau bisa ditarik garis lurus, kalau kita terlalu percaya, malah kita jadinya syirik ya, Ki ya. Iya, udah. Jadi itu bahayanya orang yang dikasih benda seperti ini, yang cuma dikasih saja, kita tidak tahu fungsinya seperti apa. Ya mungkin ini adalah pelajaran salah satu kita tingkat belajar kita. Jadi kita sudah bisa menyikapi suatu hal benda pusaka itu, biarpun dia dipegang oleh seseorang punya kemampuan yang luar biasa, yaitu karena berdasarkan tingkat spiritualnya dia atau tingkat kedekatannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi yang sampaikan sama Ki Badar Lawu. Dan itu tidak akan berlaku untuk orang lain. Kalaupun itu berlaku, dia harus melalui belajar dulu, minimal harus punya kemampuan yang sama Ya. dengan si pemilik pertama tadi ya. Ibaratnya tuh punya ijazah. Punya ijazah secara khusus. Nah, jadi Ijazah. diijazahi secara khusus. Jadi sangat hati-hati ya kalau kita dengan berhubungan dengan benda-benda yang seperti ini, sangat hati-hati. Jadi Terus kalau kita menemukan pun jangan serta-merta harus diambil terus dibawa pulang, artinya kan Ya, begitu. Siapa tahu barang itu memang barang dibuang ya, ya, atau barang itu memang barang itu syarat yang memang sudah sama pemiliknya yang pertama, memang barang itu sudah tidak manfaat atau bahkan sudah menjadi negatif dengan pemiliknya pertama tadi, makanya itu barang itu dibuang. jadi barang ini bagus ya, bagus atau tidaknya itu tergantung dari manusia itu sendiri, cara merawatnya seperti apa. Gambarannya cuma di situ aja. Ya, di samping itu juga ini ada kebanyakan, bukan kebanyakan ya, mungkin beberapa orang yang melakukan ibadah itu kok masih bisa sih terkena yang namanya santet, terus kok bisa masuk. Itu yang pertama ada 3 hal. Yang pertama itu lisan, yang kedua kolbi, yang ketiga itu praktek atau tindakan. Contoh, saya pegang tasbih itu saya putar cuman melalui lisan, tapi kolbi saya tidak berzikir, tetap akan masuk energinya. Tapi kalau antara lisan kita terus prakteknya kita putar tasbih itu, kolbinya juga berzikir, insya Allah nggak akan tembus Energi negatif tersebut jadi. ya. Jadi ada 3 hal yang harus diketahui. Yang pertama lisan, yang kedua
hobi, yang ketiga prakteknya. Tuh. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman semua yang menyaksikan acara live pada malam hari ini bisa mendapatkan sebuah atau suatu ilmu ya. Jadi yang kita itu tidak tahu menjadi tahu, yang tahu bisa menjadi lebih tahu lagi. Kita di sini tidak ada yang pintar semuanya. Kita di sini sama-sama belajar. Kita tidak bermaksud untuk memamerkan sesuatu, tidak, tapi kita mencoba untuk menguak ya lokasi di sini itu ada apa saja ya, untuk menguak misteri-misteri yang ada di sini seperti apa. Yang kita dapatkan pada malam hari ini ya seperti ini, kursi aji. Ini barangnya ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, insya Allah kita akan jawab dari tim Jejak Ekspedisi Biru. Kita sudah lama nggak live. Kalau kita live setiap malamnya itu juga butuh energi. Iya. Kita butuh energi. Jadi nggak mungkin malam minggu ini kita live terus besok malam kita harus live lagi, atau malam Selasa kita live lagi. Kita harus ada harus ada jeda. Harus ada jeda. Pemulihan fisik. Artinya kalau ada suatu tim yang hampir tiap minggu, bahkan 3 hari sekali atau 2 hari sekali itu mengadakan telusuran, itu saya pikir itu sangat luar biasa lah mereka itu. Ya mungkin dia punya kapasitasnya inilah yang lebih Ya. gitu. Ya, tapi kan kalau yang sudah kita lakukan sendiri memang tidaklah sangat mudah ya. Dengan segala daya dan upaya dan kemampuan yang ada pun, kalau kita harus dipaksakan tiap minggu pun kita menyerah. Ada tidur nih. Kita menyerah. Di sini. Cuman sampai tadi sini lah. secara Ya, di sini gamblang, secara garis besar, tadi dapat kita satu ilmu Bambang lagi dari ketua tim kita di Badar Lawu. Tadi disampaikan kenapa Sini, di sini. orang itu Yan. ibadahnya kuat, ibadahnya itu sangat rajin, tapi ternyata dia masih bisa mampu ditembus oleh teluh, santet. Kalau orang Bugis bilang doti, guna-guna, pelet dan segalanya itu tadi, ternyata kuncinya itu ibadahnya dia itu belum sampai tenggorokan. Artinya begini, antara lidah, hati dan tindakan itu tidak selaras. Jadi selaras itu yang penting. Jadi mungkin manjingnya ibadah kita, menyatunya ibadah kita, bahwa sholat itu menjauhkan kita dari perbuatan yang mungkar, itu kan dari internal kita bahkan dari eksternal. Itu bisa terjadi kalau memang ada 3 pokok tadi itu: ucapan, hati, tindakan harus selaras, harus sama. Dan itu otomatis tanpa ilmu apapun sudah menjadi bagian dari proteksi diri. Betul ya Ki ya? Jadi kalau kita sudah di tingkatan yang sudah selaras itu tadi, ya kita sudah namanya santet, teluh, tenung, dan insya Allah kita akan dijauhkan dengan hal-hal seperti itu. Itu kan memang sudah janji Allah sendiri bahwa yaitu ibadah, khususnya sholat kita, dzikir kita, sholawat kita, itu menjauhkan dari perbuatan yang mungkar. Perbuatan yang mungkar itu bisa dari luar kita, bisa dari dalam kita sendiri. Mungkin kalau itu kesimpulan yang saya ambil. Jadi untuk saya ya, mau percaya ataupun mau tidak, itu bagi saya sih bahasa Inggrisnya itu Up to you lah. up to you lah, terserah lah. Iya, terserah lah. Yang jelas pada malam hari ini ya, yang terjadi seperti ini ya seperti ini. Mau dibilang apa kayak ya terserah. Iya. Intinya pada malam hari ini kita tidak bermaksud untuk apa-apa, malah kita datang ke tengah hutan seperti ini untuk menghibur kalian semuanya. Jadi mau percaya monggo, mau tidak percaya buat nopo-nopo. Jadi silakan teman-teman yang masih nonton live kita, boleh ada pertanyaan, sifatnya al. Yang penting jangan tanya ya Ya. nomor HP berapa. Jadi
ini sifatnya al yang berhubungan dengan kegiatan kita lah. Artinya dengan yang khusus Untuk malam boleh ini lah. hari-hari benda-benda gaib atau dengan doa-doa dengan apa ya, kita bukan orang yang baik atau kita bukan orang yang hebat, tapi sharing atau berbagi itu insya Allah tetap manfaat, karena tujuan ekspedisi biru itu yang pertama memang manfaat, kedua itu adalah edukasi itu tidak harus pinter, kita tidak harus pinter, harusnya edukasi itu harusnya kita menjadi tontonan yang menarik, yang menjadi tuntunan. Jadi kita selalu meluruskan. Tadi banyak yang diluruskan. Pusaka, contohnya, pusaka itu bikinan manusia. Jadi kalau ada yang bilang jin itu bikin pusaka, yang seperti disampaikan di Badar Lawu, itu tidak mungkin. Karena sifatnya jin itu, dia itu tidak bisa mengolah benda itu menjadi benda Materi. khususnya materi seperti ini menjadi pusaka, itu tidak bisa. Cuman dia bisa memanfaatkan apa yang ada pada dia sendiri. Contohnya tadi disampaikan seperti lendir. Jadi ada benda-bendanya mereka itu yang benda karu-karuan, memang dia tidak bisa wujud seperti ini, dia Jorok berbentuk. lah. Bendanya jorok. Jadi dia lah, tidak ya. berbentuk seperti ini dia. Jadi benda-bendanya dari alam jin itu memang dia tidak ada yang bagus. Bisa dari tulang, bisa dari rambutnya mereka. Jadi dia itu tidak bisa mengolah materi apa benda-benda fisik yang bentuknya itu fisik itu menjadi sebuah pusaka, itu tidak. Cuman dia memang bisa menyimpan, dia memanfaatkan energi yang ada di benda tersebut, di benda tuah tersebut itu dia manfaatkan, dia bawa ke alamnya mereka. Kalau masalah manfaatnya apa bagi mereka ya Allahu alam. Ada yang bilang ini adalah bagian dari rumah mereka, ada yang bagian ini tempat perlindungan, bisa meproteksi mereka sendiri, yaitu Allahu alam. Itu bukan dari sudah jauh dari jangkauan kami ya. Tapi untuk pengakuan mereka kan sebenarnya kan benda-benda begini, kenapa dia pertahankan juga? Kita pengen mendapatkan ini aja kita harus tempur dulu. Artinya benda ini memang betul-betul berfungsi dan bermanfaat bagi mereka sebenarnya. Jadi kan seperti itu. Jadi kita cuman mengupayakan apa yang dulu bikinan manusia, karena kita butuh ya kita ambil lagi. Kalau dia bilang itu bukan hakmu ya memang betul, antara jin dan manusia itu sebenarnya sama-sama makhluk, saling menghormati. Artinya dia sendiri jin, sebagus-bagusnya jin itu ya tetap sejelek-jeleknya manusia. Seperti apapun itu adalah sifat jin, itu adalah pembohong. Itu sudah sifat dari mereka. Ya, lagi-lagi apa yang kita lakukan hari ini belum sampai apa yang menjadi tujuan kita, tapi paling tidak minimal dengan munculnya benda pusaka dan munculnya energi Banaspati serta kuntilanak yang tertangkap dengan kamera memang membuktikan di wilayah Gunung Selatan ini adalah tempat angker. Jadi mungkin kita akan melanjutkan perjalanan kita di season berikutnya. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Semoga kita diberi kesempatan lagi untuk ke sana. Dukung terus channel kita, Jejak Ekspedisi Biru. Salam satu hati. Allahu Akbar.